Indonesia ini karena begitu kaya warisan budaya tak bendanya, mencoba membuat satu sistem agar semua warisan budaya tak benda yang dimiliki itu tentunya nanti secara bertahap bisa diupayakan untuk bisa ditetapkan, begitu. Kebetulan kebaya ini bisa Kebaya. disepakati bersama-sama Indonesia, Malaysia, kemudian Brunei Darussalam dan Thailand untuk mengusulkan warisan bersama berupa kebaya. Rencana aksi adalah upaya-upaya yang dilakukan agar suatu warisan budaya tak benda tersebut lestari. Betapa desain-desain di dalam satu kebaya itu begitu sangat cair. Benar. Bahkan masih sangat indah untuk dipakai oleh perempuan-perempuan di era modern. Iya. Kenapa sih Pak belum ada makanan tradisional Indonesia yang diajukan sebagai WBTB ke UNESCO? Iya. Seperti rendang, Pak. Iya, maka sebetulnya keris itu kenapa seringkali dikaitkan pada mistik dan sebagainya. Dulu keris itu sesuatu yang ditanamkan pada nilai-nilai sangat mendasar, Pak. Maka harus orang yang dianggap dewasa. Kalau keris itu bisa bikin kaya, kenapa dijual? Benar. Iya kan? Kalau saya keep sendiri iya, ya, Pak, kalau supaya keris kaya itu ya. katanya untuk karismatik lawan jenis, berarti istrinya kan banyak, kan belum tentu kan gitu. Hai Sobat Antivirus.id, apa kabarnya nih? Nah, kali ini kembali lagi bersama aku, Rara, yang akan memandu salah satu segmen milik Antivirus.id, yaitu DPO dari Pulau Mas. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial karena seperti yang kita ketahui, yang beritanya lagi ramai banget nih di media sosial dan di berita-berita, yaitu bahwa Indonesia baru saja mengajukan lagi warisan budaya tak benda, yaitu kebaya. Dan salah satunya lagi adalah Reok Ponorogo. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai warisan budaya tersebut bersama sang ahli, yaitu Bapak Basuki Teguh Yuwono. Terima kasih, Mbak. Selamat datang, sore. Bapak. Terima kasih, selamat sore. Apa kabarnya nih, Bapak? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah Sehat, baik nih. ya. Kesibukannya apa nih, Pak? Setelah kemarin mungkin dar-der-dor ya mengajukan warisan budaya tak benda kita. Iya. Kesibukannya apa nih, Pak? Ya, biasa saja ya. Beberapa ada banyak yang menanyakan tentang kabar pengusulan reok, kemudian kebaya dan kulintang kemarin. Dan tentunya juga menyiapkan kembali bagaimana pengajuan dari nominasi Indonesia untuk ke UNESCO ke tahun-tahun berikutnya, begitu. Nih kita mulai ke pembahasan yang Siap. dari tadi Ya. ditunggu-tunggu nih ya Iya. Pak ya. Nah, Bapak ini sudah berapa lama nih Pak sebagai tim ahli warisan budaya tak benda? Ya, alhamdulillah saya dipercaya sebagai anggota tim warisan budaya tak benda itu semenjak tahun 2012. 2012. Ya, sempat dipercaya menjadi ketua 2 periodik ya. Ya, dan sampai hari ini alhamdulillah masih menjadi anggota tim ahli warisan budaya tak benda Indonesia. Alhamdulillah. Masih lanjut ya Pak ya, Ya, sampai sekarang ya mudah-mudahan, Pak ya. alhamdulillah. Iya. Sebenarnya apa sih Pak yang dinamakan warisan budaya tak benda itu? Ya. Bedanya sama warisan budaya benda tuh apa Pak? Ya. Jadi sederhananya begini, warisan budaya tak benda adalah ketika kita melihat perspektif kebudayaan itu dari nilai-nilai non bendawinya. Jadi apa yang dibalik benda itu? Nah, sebagai ilustrasi contohnya adalah ketika kita melihat joglo dari Dalem Harjonegaran, itu sudah ditetapkan CB bangunannya ya. Tapi pengetahuan, koridor makna nilai, konstruksi, kosmologi, dan pengetahuan-pengetahuan di balik joglo secara universal, itulah warisan budaya tak benda. Maka warisan budaya tak benda itu lebih menunjukkan pada aspek-aspek koridor makna nilai dan pengetahuan di balik bendanya. Sedangkan untuk JB tentunya pada aspek kebendaannya, kevisualisasinya, kebentuknya dan sebagainya. Berarti lebih ke nilainya ya Pak. Iya. Apa yang ada di balik joglo tersebut contohnya gitu ya Pak ya. Koridor makna nilai. Dan tentunya suatu kebudayaan itu kan lahir dari suatu endapan pengetahuan yang sangat dalam ya. Dan itu juga ada pesan-pesan kaitannya dengan nilai-nilai kehidupan dan sebagainya. Nah, disitulah arti penting sebuah warisan budaya tak benda. Ada suatu pengetahuan dan nilai-nilai di balik fisiknya itu. Iya. Di baliknya itu malah lebih bermakna sebenarnya Betul, ya Pak ya. betul. Nah, Bapak sebagai tim ahli nih ya Pak, Iya. tugasnya itu apa aja sih Pak? Jadi tim ahli warisan budaya tak benda itu ada beberapa pekerjaan ya. Pertama adalah di setiap tahun sebetulnya perlu digarisbawahi bahwa Indonesia itu sudah memiliki satu metode tata kelola yang sangat bagus terkait dengan warisan budaya, khususnya adalah warisan budaya tak benda. Jadi ada satu upaya dari pemerintah itu adalah menetapkan warisan budaya tak benda Indonesia. Itu diusulkan oleh komunitas melalui Dinas Kebudayaan terkait tingkat kabupaten, provinsi, dan diusulkan ke pusat ya.
Nah, di situ kemudian tim ahli menilai. Menilai yang dimaksud di sini adalah menilai borangnya. Oke. Apakah suatu warisan budaya tak benda itu sudah memenuhi kriteria? Kriteria warisan budaya tak benda itu adalah minimum 2 generasi. 2 generasi. Ya, kira-kira 50 tahun ya diwariskan Itu dari satu minimum generasi. ya, Pak ya? Iya, Minimum. dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, itu dinilai dari banyak aspek. Salah satunya adalah tadi terkait dengan deskripsinya, kemudian makna nilainya. Nah, di warisan budaya tak benda itu ada 3 prinsip dasar yang disebut adalah makna, nilai, dan fungsi. 3 prinsip Ya. dasarnya ya, Pak ya. Itu kita cermati di dalam borang itu. Apakah masih ada komunitasnya? Kemudian apakah masih ada maestronya? Maestronya. Kemudian persebarannya sejauh mana dan lain sebagainya. Maka borang yang disiapkan di dalam warisan budaya tak benda Indonesia itu sudah mewakili berbagai aspek tentang warisan budaya tak benda tersebut. Sehingga tim ahli memiliki kewajiban untuk melihat dari setiap aspek tersebut dicermati secara lebih mendalam. Dan yang terpenting juga, apakah warisan budaya tersebut masih hidup? Bagaimana keberlangsungannya saat ini dan sebagainya. Nah, melalui borang tersebut, seorang tim ahli akan menilai. Nah, termasuk borang itu juga harus dilengkapi dengan satu, adanya foto terkini, kemudian ada juga video, ya, dan yang terakhir tentunya harus ada kajian akademik. Kajian akademik ya, Pak ya, wajib betul, ya. ya. Nah. Jadi tim ahli itu di dalam menilai suatu borang itu memang cukup cukup mendalam karena ada 15 tim ahli. 15 tim Ya, ahli. dalam setiap tahun itu yang menjadi penilai itu ada 15 tim 15. ahli. Nah, 15 tim ahli itu mewakili ada 5 domain. Oke. Ada yang ahli di seni pertunjukan, ada yang ahli di kemahiran, ada yang ahli di bidang upacara dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu perangkat ini diharapkan ketika seorang tim ahli atau tim ahli ini menilai suatu borang itu ya tentunya bisa memberikan satu rekomendasi yang representatif pada Menteri Kebudayaan untuk bisa menetapkan warisan budaya tak benda tersebut sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Gitu. Prosesnya panjang sekali ya, Pak. Kira-kira paling tidak ya warisan budaya tak benda bisa ditetapkan itu harus terdaftar dulu atau tercatat. Ya, itu 1 tahun sebelumnya. Oh, oke. Ya, kemudian akan dinilai oleh tim ahli itu paling tidak rentangnya dari bulan Januari sampai ke bulan September ya. September. Ya. Ada beberapa tahap penilaian yang itu dilakukan yang harapannya adalah bisa sampai pada penilaian-penilaian detail. Maka harapannya ketika sebuah warisan budaya tak benda itu sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia itu ada rencana-rencana aksi yang dilakukan. Oke. Nah, oleh karena itu harapannya kalau sudah ditetapkan ya tumbuh berkembang. Benar. Sebagaimana upaya pemajuan kebudayaan ya, Ya, gitu. benar. Oke, Pak. Nah, Iya. bisa diceritakan nggak, Pak, proses pengajuan WBTB terakhir nih, Pak, yaitu ada Iya. 3 ya, Pak ya, Iya, yaitu Riau betul. Ponorogo, Kebaya dan Riau Ponorogo, Kebaya dan Kolintang ya. Betul, Nah, betul. itu dokumen yang diajukan apa saja, Pak? Prosesnya bagaimana, Pak? Boleh Iya. diceritakan? Jadi pengusulan ke UNESCO itu melalui beberapa tahap-tahap penting ya. Yang pertama adalah diawali dulu setelah warisan budaya tak benda itu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia baru memenuhi syarat untuk bisa diusulkan ke UNESCO. Itu pun dikarenakan begitu kaya tentang warisan budaya tak benda kita yang sudah ditetapkan oleh UNESCO. Kalau sampai hari ini ya, itu sudah 2.213 yang sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Itu semuanya tentunya memenuhi kriteria untuk didorong ke UNESCO ya. Iya. Tapi demikian karena kondisi demikian itu, maka pemerintah membuat satu pola di mana setiap tahun itu diambil 10 dari pengajuan itu kemudian dikaji, dinilai oleh tim khusus untuk upaya untuk pengusulan ke UNESCO. Nah, setelah dinilai itu kemudian akan dipilih ya. Dipilih lagi. Nah, sesuai dengan apa yang kita usulkan. Reok kebetulan dipilih menjadi bagian dari tunggal nomination. Jadi untuk usulan tunggal. Oh, usulan tunggal. Ya, pada Oke. waktu itu bersamaan dengan ada tempe, kemudian iya. ada juga yang lain. Bahkan sebelumnya juga bersamaan dengan jamu dan sebagainya. Reok ini telah diajukan dalam usulan ke UNESCO itu sudah beberapa kali di ranah nasional. Tapi baru mendapatkan kesempatan ya di tahun kemarin ya 2024 atau ini ya. dan ditetapkan tahun ini begitu. Nah, di situ sebetulnya akan terlihat sejauh mana urgensi dalam usulan-usulan ke UNESCO itu. Maka di dalam konteks penilaian itu juga akan melihat secara lebih detail dari borang yang memang harus diisi yang sudah disiapkan oleh UNESCO. Nah, setelah kemudian borang itu diisi dengan baik oleh pengusul ya, jadi
pengusulan ke UNESCO itu esensinya dari komunitas, Mbak. Komunitas. Ya, kebetulan Reok itu digawangi oleh komunitas Reok yang ada di Ponorogo, Oh, ya. juga didukung oleh pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo ya, Pak Sugiri Sancoko dan kawan-kawan yang beliau selaku bupati, kemudian mendirijeni selama beberapa tahun ini, dan kemudian dapat diusulkanlah ke nasional, kemudian oleh pemerintah dibantu di dalam upaya bagaimana memperbaiki borangnya dan lain sebagainya, kemudian mentransit ke bahasa Inggris dan baru dikirim ke UNESCO. Ya. Gitu. Nah, ketika pengusulan ke UNESCO itu tidak spontan kemudian langsung bisa ditetapkan atau tidak. Ada satu proses lagi, bahwa usulan Reok ke Ponorogo itu bukan di tahun 2024 ini, Mbak. Itu sudah diusulkan semenjak tahun 2022. Jadi 2024 ini penetapannya ya, Pak? Penetapannya, Ya? ada proses yang panjang. Di mana ketika borang ini sudah dikirim, itu seringkali masih ada satu permintaan-permintaan dari UNESCO untuk revisi. Maka dilakukanlah revisi. Ya. Nah, revisi kadang-kala tidak hanya sekali, Mbak, karena ini kan ada rentang waktu cukup panjang ya. Itu di revisi terakhir itu mencoba memberikan satu pemaparan mengenai kondisi Reok saat ini. Apalagi pada waktu itu kita ada, seluruh dunia ada wabah COVID ya. Nah, itu apakah ada dampak dan sebagainya. Nah, itu ternyata sudah sangat bagus dibenahi oleh teman-teman pengusul dari Ponorogo, sehingga kemudian ya alhamdulillah kemarin bisa ditetapkan. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa pengusulan ke UNESCO itu bukan berarti apa yang diusulkan itu langsung bisa diterima. Ada satu proses begitu ya. Dan di sisi yang lain, Indonesia ini karena begitu kaya warisan budaya tak bendanya, mencoba membuat satu sistem agar semua warisan budaya tak benda yang dimiliki itu tentunya nanti secara bertahap bisa diupayakan untuk bisa ditetapkan, begitu. Ya tentunya mengikuti proses yang ada. Aturan dan proses yang ada ya, Pak. Betul. Berarti seperti tadi Bapak katakan ya, sebenarnya ada 200 berapa tadi, Pak? Total yang sudah menjadi warisan budaya tak benda Indonesia itu ya, itu 2.213. 2.213. Ya. Itu dan tiap tahun pasti akan bertambah. Karena Indonesia tiap tahun akan selalu menetapkan warisan budaya tak benda Indonesianya. Berarti sebenarnya masih banyak lagi ya, Pak, yang belum tercatat ya warisan budaya tak benda Indonesia ini. Warisan budaya tak benda itu yang tercatat di dalam data pokok kebudayaan untuk sampai hari ini lebih dari 12.000. Lebih dari 12.000. Dan warisan budaya tak benda itu karena dia harus memenuhi syarat tertentu ya, tentunya ada juga yang punah. Benar. Tapi ada juga yang tumbuh atau lahir baru yang sudah memenuhi kriteria 50 tahun, memenuhi kriteria yang lain pasti akan menjadi WBTP Indonesia. Nah, setelah itu ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia yang tentunya nanti bisa didorong ke UNESCO gitu, Mbak. Nah, di sini yang perlu saya beri catatan, Mbak, bahwa warisan budaya tak benda yang 12.000 lebih itu kan perlu dipola ya, perlu diolah menjadi warisan budaya tak benda. Jadi perlu dibedakan antara pencatatan dan penetapan. Ya, dalam data pokok kebudayaan itu masih berupa pencatatan. Pencatatan ya. Dari pencatatan ini kemudian diolah sedemikian rupa usulan dari komunitas itu untuk bisa ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Setelah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, baru bisa memenuhi kriteria diusulkan ke UNESCO. Gitu. Oke, Pak. Kalau yang pernah saya baca nih ya, Pak ya, setahu saya itu dulu aturannya hanya boleh satu ya, Pak. WBTB yang diajukan ke UNESCO ya, Pak. Sekarang berarti boleh lebih dari satu ya? Jadi begini, Mbak, UNESCO itu memiliki formula yang sebetulnya itu juga sangat cair untuk bisa mewadahi beberapa aspek ya, terutama melihat dari waktu ke waktu perkembangan kebudayaan dunia, di mana respon banyak negara itu begitu bagus ya. Jadi semenjak beberapa tahun yang lalu, memang bagi negara-negara yang warisan budaya tak benda telah cukup banyak ditetapkan oleh UNESCO, regulasinya dibuat per 2 tahun. Salah satunya Indonesia, ya, itu untuk tunggal nomination. Tunggal nomination, seperti reok tadi ya, Pak ya? Seperti reok, keris, wayang, batik, dan sebagainya ya. Nah, sedangkan untuk warisan bersama, itu sebetulnya bisa diusulkan tiap tahun. Nah, alhamdulillah Indonesia telah mengusulkan warisan bersama, misalnya ada pantun ya. Terus kemarin kok ya kebetulan kebaya ini bisa disepakati bersama-sama Indonesia, Malaysia, kemudian Brunei Darussalam dan Thailand untuk mengusulkan warisan bersama berupa kebaya. Nah, selain itu, Mbak, itu ada representatif list ya, kulintang. Kebetulan kulintang ini sama dengan dari satu produk budaya balafon ya, itu dari negara Mali. Afrika ya, Pak ya? Ya, Afrika Burkina Faso ya. Nah, karena ini ada kesamaan dengan kulintang, maka negara-negara yang memiliki warisan budaya serupa itu bisa mengusulkan. Nah, itulah kenapa Indonesia tahun ini ada 3. Ada 3 ya, Pak ya? Ada reok, ada sebagai tunggal nomination,
kemudian kebaya untuk warisan bersama, dan tadi ada kulintang, Kulintang. gitu. Iya, Mbak. Berarti yang tunggal nomination reok dan Reok. yang lainnya kita bekerja sama dengan negara Negara-negara lain. lain. Gitu ya, Jadi Pak. kalau tunggal ya tetap 2 tahun sekali, Tetap Mbak. 2 tahun sekali Iya, ya. Gitu. betul. Oke Pak. Nah, apa sih Pak sebenarnya kriteria warisan budaya untuk bisa ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO? Ya, untuk kriteria utamanya tadi, pertama harus sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia ya, karena itu menjadi sesuatu yang sudah matang untuk bisa disiapkan ke UNESCO. Nah, di sisi yang lain bahwa warisan budaya tak benda tersebut mampu memiliki aspek kebermanfaatan secara lebih universal, meluas ya. Apakah bermanfaat dalam konteks identitas kebudayaan, kemudian kaitannya dengan diplomasi budaya internasional dan lain sebagainya. Maka aspek pertimbangan tim ahli di dalam memilih warisan budaya tak benda untuk didorong ke UNESCO tentunya juga melihat aspek-aspek urgensi tersebut. Bagaimana suatu warisan budaya tersebut memiliki dampak universal untuk membangun identitas negara dan sebagainya. Maka sebetulnya selaras dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri berulang kali dalam pidatonya ya, bahwa Indonesia itu akan dikemas menjadi ibu kota budaya dunia. Di sisi yang lain juga Pak Presiden Prabowo Subianto selalu menyampaikan bahwa kebudayaan bisa menjadi salah satu garda terdepan untuk pembangunan bangsa. Artinya ada kebudayaan ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Itu. Nah, yang menjadi catatan bersama kita saat ini ya Mbak ya, orang seringkali menganggap kebudayaan itu sebagai kerja boros. Kerja boros ya Pak ya. Sedangkan di sisi yang lain sebetulnya ya warisan budaya ini menjadi suatu kekayaan. Nah, bagaimana tata kelola agar kebudayaan itu memiliki kemanfaatan yang lebih universal? Inilah yang sebetulnya ditanamkan oleh negara kita dan tentunya oleh UNESCO. Bagaimana peran penting itu ada di dalamnya, begitu. Tapi benar nggak nih Pak ya? Saya pernah baca bahwa salah satu kriterianya itu warisan budaya yang hampir punah. Gitu. Benar nggak Pak? Salah satu Mbak. Salah satunya. Jadi salah satunya itu warisan budaya yang hampir punah ya. Punah. Tapi di sisi yang lain juga bisa memilih yang misalnya warisan budaya yang populer. Ya, yang tumbuh berkembang dan sebagainya. Jadi kalau yang urgent, kebetulan reok ini termasuk dalam warisan budaya tak benda yang diusulkan yang bersifat urgent ya, urgent safeguarding ya. Tapi juga ada representative list dan sebagainya. Itu adalah pilihan-pilihan yang kita akan coba dorong untuk warisan budaya kita yang mana yang paling tepat gitu Mbak. Oke Pak. Nah, untuk tahun ini ya Pak, dan kenapa reok Ponorogo, kebaya dan kolintang yang dipilih untuk diajukan ke UNESCO? Gitu. Apa aja kandidatnya gitu Pak? Maksudnya lawannya lah gitu di antara tiga ini. Gitu. Sebetulnya kita tidak mengistilahkan lawan ya, tetapi memang karena kompetisi tingkat nasional pada waktu itu ada sekitar 10 warisan budaya tak benda, kemudian dipilih ya sesuai yang paling tepat. Pertama tentunya adalah ketepatan informasi dalam borang. Itu menjadi penting Mbak, karena kita harus memiliki pandangan yang sama untuk mendudukkan warisan budaya tak benda itu sama pentingnya. Kita tidak boleh menganggap warisan budaya tak benda itu yang lebih rumit, yang lebih bernilai, yang sederhana itu tidak bernilai, tidak boleh begitu. Sama semua semuanya ya Pak ya. bernilai, cuman kita harus melihat perspektifnya. Nah, di sisi yang lain, UNESCO itu tidak menilai, atau tim ahli itu tidak menilai baik buruknya warisan budaya. Tapi yang dinilai adalah bagaimana isi di dalam borang itu sesuai. Ya, di dalam borang itu akan menanyakan terkait misalnya persebaran warisan budaya tak bendanya, koridor makna nilainya, bagaimana kondisinya saat ini, bagaimana transmisi atau pewarisannya, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kemudian dikemas di dalam bahasa informasi dalam satu borang. Nah, di dalam borang itu juga dilengkapi dengan video, foto, kemudian ada juga komunitas pendukung, Mbak. Komunitas pendukung. Ya. Jadi di sini harapannya adalah bahwa ketika warisan budaya tak benda itu sudah ditetapkan, baik tingkat nasional atau oleh UNESCO, itu ada masyarakat yang atau komunitas pendukungnya atau pemangku kepentingan itu sudah melakukan dukungan, otomatis dia memiliki rasa tanggung jawab untuk berperan aktif secara proporsional di dalam upaya pemajuan kebudayaan yang sudah diusulkan. Contohnya reok. Maka reok itu kemarin didukung oleh banyak komunitas Mbak, komunitas reok di seluruh Indonesia ya, bahkan dari luar negeri banyak yang mendukung itu. Gitu. Iya. Agak disinggung sedikit tadi ya Pak dengan warisan budaya yang hampir terancam. Gitu. Ada nggak sih Pak warisan budaya Indonesia yang hampir terancam saat ini atau mungkin sudah punah gitu Pak? Kalau sudah punya cukup banyak ya sebetulnya ya. Saya juga tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi intinya ketika warisan budaya tak benda itu tak satu, tidak lagi memiliki fungsi yang substansial ya, tidak lagi dilakukan atau tidak lagi tumbuh berkembang di lingkungannya, tidak lagi memiliki maestro, tidak lagi memiliki pewaris, ya tentunya itu akan dianggap punah atau hilang. Nah, di sisi yang lain adalah kami contohkan
Ketika saman diusulkan itu sama dengan reog dalam posisi urgent. Ya, Saman urgent, dengan ya. reog ya. Reog juga sama, Reog juga diusulkan dalam posisi urgent safeguarding ya. Artinya posisi terancam punah. Nah, oleh karena itu nanti apabila warisan budaya tak benda tersebut sudah ditetapkan oleh UNESCO, ada satu kolom penting di sana yang harus kita cermati, Mbak. Oke. Yaitu adalah rencana aksi. Rencana aksi. Iya, bahwa mengusulkan warisan budaya tak benda ke UNESCO itu harus dibarengi rencana aksi. Rencana aksi. Rencana aksi adalah upaya-upaya yang dilakukan agar suatu warisan budaya tak benda tersebut lestari. Oke. Nah, di situ yang paling penting adalah satu, bagaimana rencana aksi itu melibatkan masyarakat pemangku atau masyarakat pemilik. Ya. Pemerintah daerah tingkat kabupaten, provinsi, dan tentunya pusat. Peran-peran dari semua bagian dan sektor inilah yang nanti tentunya mampu memberi jaminan bahwa warisan budaya tak benda yang setelah ditetapkan oleh UNESCO itu menjadi lebih berkembang. Jangan sampai justru punah, Mbak. Benar. Nah, mohon maaf tadi saya ada yang kelupaan menjawab soal kebaya ya. Iya. Nah, kebaya itu adalah suatu warisan bersama ya dengan beberapa negara diusulkan. Nah, apa nilai pentingnya? Justru disinilah Mbak sebetulnya bahwa suatu kebudayaan itu menjadi salah satu media diplomasi internasional. Bahwa ketika kebaya itu hadir dan dimiliki oleh beberapa negara, disitulah tentunya akan terbangun rasa memiliki bersama untuk bisa pemajuan dalam konteks budaya kebaya ya. Bagaimana kebaya itu memiliki nilai-nilai yang sangat mendasar tentang feminitas, tentang kehormatan seorang perempuan, soal bagaimana aktivitas perempuan itu juga didukung melalui kebaya dan sebagainya, tentang moralitas dan sebagainya. Itu sangat mendasar pada nilai-nilai yang tertanam pada kebaya dan itu universal. Di semua negara yang memiliki budaya kebaya itu memiliki makna nilai yang hampir sama. Nah, disinilah yang kemudian akan membentuk satu pola kerjasama yang lebih indah. Bagaimana Indonesia, Malaysia, kemudian Brunei dan Thailand itu bisa bersama-sama secara proporsional untuk mendorong bagaimana pemajuan budaya kebaya. Dan ternyata Mbak, setelah kita lihat ya, kita seringkali menganggap bahwa suatu warisan budaya tak benda itu adalah bicara tentang masa lampau ya, seolah-olah primitif, seolah-olah ketinggalan zaman dan sebagainya. Nah, kita melihat saja contoh di kebaya, betapa desain-desain di dalam satu kebaya itu begitu sangat cair. Benar. Bahkan masih sangat indah untuk dipakai oleh perempuan-perempuan di era modern. Iya, benar, nah, disitulah yang sebetulnya perlu kita bangun bersama-sama, Mbak. Nah, kekuatan inilah ketika suatu warisan budaya ini diusulkan beberapa negara, dia akan memberikan daya dorong untuk upaya pelestariannya itu akan lebih maksimal. Nah, demikian juga untuk kulintang ya, yang ini lintas negara yang begitu jauh dan sebagainya, tentunya akan merajut bagaimana komunikasi dan upaya-upaya yang lebih cair antar negara itu untuk membangun bersama-sama aspek kebudayaannya. Nah, kalau kebudayaannya terbangun dan terajut dengan sangat baik, tentunya nanti dalam aspek diplomasi yang lain antar negara ini mudah-mudahan juga terbangun dengan baik. Gitu. Berarti ada sisi diplomasinya juga ya, Pak ya. Justru kekuatannya ada di situ. Ya, di diplomasinya ini betul, ya, Pak ya. Betul. Ya. Nah, sejauh ini ya, Pak, setelah Bapak dari 2012 tadi ya, Pak, menjadi tim ahli. Itu apa sih Pak tantangannya? Ya. Jadi begini Mbak, semenjak tahun 2012 saya menjadi tim ahli, saya kira ada beberapa poin yang menjadi tantangan bersama yang kami rasakan oleh seluruh tim ahli dan tentunya oleh pemerintah yang mencoba mewadai semua hal ini ya. Pertama, warisan budaya tak benda itu seringkali belum dipahami secara umum oleh masyarakat. Itu poin pertama. Poin kedua adalah bahwa ketika kita mencoba untuk mendorong pemajuan kebudayaan tradisi, itu seringkali membahas pada persoalan-persoalan yang ketinggalan zaman. Padahal perlu kita ketahui bahwa yang disebut tradisi itu adalah puncak-puncak modernitas pada masanya. Oleh karena itu kalau kita membahas tradisi berarti kita akan membahas pada persoalan modernitas pada masanya ya. Benar. Maka bagaimana membuat satu warisan budaya itu lebih kontekstual. Nah, itu yang juga seringkali belum dipahami oleh masyarakat. Dan yang ketiga adalah bagaimana arti penting suatu warisan budaya, khususnya warisan budaya tak benda ini bagi masyarakat. Maka tadi saya ungkapkan, seringkali orang menganggap ini kerja boros. Ya, kerja-kerja yang kaitannya dengan masa lampau ya, dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita kikis bersama ya. Dan yang terakhir adalah seolah-olah kerja budaya itu kerja yang mubazir. Ini yang suatu kesalahkaprahan sangat fatal, Mbak. Bahwa sebetulnya melalui kebudayaan itu justru akan menunjukkan bagaimana tingkat peradaban manusia. Bahwa tingkat makna nilai, kesopanan, etika dan sebagainya itu akan terbangun melalui kebudayaan kita.
Maka melalui pondasi dasar kita menjadi manusia yang memiliki tingkat identitas kebudayaan yang mapan, disitulah sebetulnya menjadi pondasi dasar untuk kita tumbuh berkembang bersama. Nah, di sini yang seringkali masih menjadi kendala bersama. Nah, kalau berkaitan dengan borang yang isian, itu tantangannya Mbak ya, seringkali satu. Banyak masyarakat yang bingung membedakan antara komunitas, masyarakat pemilik, narasumber, maestro, dan sebagainya. Nah, di sini yang perlu saya garis bawahi Mbak, pentingnya seorang maestro atau pentingnya maestro dalam warisan budaya tak benda. Bedanya maestro dengan narasumber dan pelaku ya, maestro adalah seseorang yang dia diakui oleh komunitasnya. Dia memiliki tingkat kompetensi yang menyeluruh atas aspek warisan budaya yang dimiliki. Dan yang ketiga, yang ini yang paling penting dan paling substansi adalah seorang maestro itu memiliki kemampuan untuk mewariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Itu yang paling penting ya Pak ya. Kuncinya ada di situ. Maka kalau ada maestro, kita bisa meyakini kebudayaan tersebut belum tentu punah. Pasti masih berlangsung. Tetapi kalau komunitasnya ada, maestronya tidak ada, bisa saja ini menjadi bias Mbak. Karena maestro adalah mereka yang membingkai atas pewarisan itu masih sesuai koridor. Saya contohkan Mbak, sederhana ya. Boleh Pak. Ketika saya dulu mengajukan keris itu masuk dalam ranah dunia akademisi, ya, maka lahirlah program studi keris dan senjata tradisional. Nah, karena ini mahasiswa yang kita coba kemas, tentunya akan ada dua wilayah yang akan kita kembangkan. Pertama adalah semua akan berbasis akademisi ini memegang teguh pada prinsip-prinsip yang kaitannya dengan kaidah-kaidah pakem tradisi. Yang kedua adalah kaitannya dengan pengembangan ya, eksplorasi, pengembangan dan sebagainya. Tapi pengembangan di sini itu harus juga berbasis pada identitas dan karakter yang ada. Maka disebut dengan istilah pakem. Ya, pakem itu apa Mbak? Pakem itu identity. Yang disebut identity ya keris itu identitasnya apa? Ada wilah, ada gonjo. Dia dibuat dari bahan-bahan campuran 3 unsur misalnya. Dan bentuknya runcing Mbak. Nah, kalau tiba-tiba ada teknologi pamor pada keris itu diterapkan menjadi perhiasan, diterapkan menjadi bentuk misalnya helm misalnya, helm berpamor. Apakah helm dan perhiasan disebut keris? Tidak. Gitu loh. Ini wilayahnya pengembangan. Ini bagus tapi porsinya berbeda. Berarti pakemnya keris memang bentuknya dan intinya seperti itu. Bentuk gitu ya, bisa Pak? saja berkembang ya, tetapi intinya ada gonjo, ada wilah, ujungnya runcing. Kan gitu loh, Mbak. Pakemnya begitu ya, Pak ya? Pakemnya begitu. Siapa yang mampu membingkai ini? Inilah maestro. Maestro tadi. Ya, maka seorang maestro itu mampu memilah mana suatu warisan budaya yang masih memegang akar identitasnya, koridor makna nilainya, dan tentunya adalah aspek fungsinya, makna dan nilainya. Nah, disinilah peran seorang maestro. Tapi bukan berarti kita tidak boleh memberikan satu ruang berkembang suatu kebudayaan ya. Boleh. Perhiasan berpamor 50 tahun yang akan datang akan jadi warisan budaya tak benda karena setelah memenuhi gitu Mbak ya. Ketika ada karawitan lahir campur sari, setelah 50 tahun campur sari akan menjadi warisan budaya tak benda. Kalau sebelum itu disebut apa? Sebagai kesenian baru. Kesenian baru gitu ya? Disebutnya ya, Pak. Betul. Seberapa penting sih Pak penetapan WBTB ini oleh UNESCO? Nah, di sini ada satu pertanyaan yang sangat mendalam ya Pak ya. Ini yang perlu kita garis bawahi bersama. Arti penting suatu penetapan warisan budaya oleh UNESCO adalah bingkai besarnya itu mampu membangun kesadaran bersama. Arti penting suatu warisan budaya tersebut bahwa semua pihak memiliki kewajiban dan juga memiliki hak yang sama secara proporsional untuk pemajuan kebudayaan yang sudah ditetapkan oleh UNESCO. Nah, oleh karena itu, ketika warisan budaya tak benda itu sudah ditetapkan oleh UNESCO, semua orang punya hak untuk bisa memiliki, untuk bisa mengekspresikannya, untuk menjadi bagian dalam pemajuannya, tentunya sesuai porsinya ya. Tapi di sisi yang lain, apabila suatu kebudayaan sudah ditetapkan UNESCO itu mengalami masa-masa yang kritis, ya semua punya kewajiban untuk bisa membangun bersama. Itu. Nah, oleh karena itu, apabila semua sektor, semua bagian masyarakat ini memiliki kesadaran yang sama dalam upaya pemajuan kebudayaan yang sudah ditetapkan oleh UNESCO, maka harapannya makna nilai, isi dan fungsi kebudayaan itu secara lebih universal juga dirasakan bersama. Gitu. Itu bingkai besarnya seperti itu. Bingkai besarnya seperti itu, Mbak. Nah, tentunya dampaknya juga kepada banyak aspek ekonomi misalnya, ya. Tentunya ketika sebuah kebudayaan itu dari hulu dan hilir secara aspek ekosistemnya itu tumbuh berkembang, dia akan memberikan ruang apresiasi ya. Kalau pertunjukan reog tentunya para seniman reog menjadi lebih aktif untuk pentas dan sebagainya.
Kemudian di dalam pentas reok tentunya akan membutuhkan apa? Propertinya. Properti. Ya, membutuhkan apa? Riasnya. Iya. Membutuhkan apa? Panggungnya. Membutuhkan apa? Perangkat gamelannya dan Musiknya sebagainya. ya, Pak, ya? Nah, ini kan menghidupkan ekosistem yang luas. Maka yang perlu dipahami bersama secara substansial adalah suatu warisan budaya tak benda yang sudah ditetapkan UNESCO itu mampu menggerakkan daya hidup semua ekosistem yang ada. Oke. Nah, ekosistem yang ada ini yang seringkali tidak dipahami bahwa kenapa tiba-tiba suatu kaos bergambar reok itu menjadi sangat laris. Karena memang itu diminati oleh seorang generasi muda karena ada dampak oleh UNESCO. Karena apa? Dipahami. Oh ya, Ya, diketahui. Maka salah satunya penetapan UNESCO itu juga menjadi media untuk apa? Untuk promosi. Promosi. Iya, dalam perspektif yang lebih luas gitu. Nah, berarti Pak, ketika UNESCO telah Iya. menetapkan WBTB Iya. dari Indonesia seperti Reok Ponorogo, Iya. itu masih bisa diklaim negara lain nggak sih Pak? Atau tidak bisa? Sebetulnya bukan pada persoalan klaim tidak klaim, Mbak. Makanya tadi ada istilah warisan budaya itu apabila tumbuh berkembang di banyak tempat, di banyak negara, negara yang lain pun boleh mengusulkan. Jadi misalnya kita udah Menetapkan reok. menetapkan reok, Ya. nanti misalnya negara lain, oh ternyata di negara saya ada loh seperti ini, itu Ya, bisa join selama gitu, Pak? menjadi reok Ponorogo kan tidak apa-apa, Mbak. Berarti bisa ya Iya. Pak ya? Jadi bisa saja dan sangat mungkin suatu warisan budaya itu bisa diusulkan oleh beberapa negara karena UNESCO itu tidak menekankan pada satu keaslian, kedua adalah asal. Asal. Yang terpenting adalah bahwa warisan budaya tak benda itu hidup. Hidup di mana? Di suatu tempat. Nah, hidupnya suatu warisan budaya tak benda di suatu tempat pasti ada komunitas atau pemangku kepentingannya. Nah, selama itu memenuhi kriteria itu, maka suatu negara bisa saja mengusulkan. Oke. Tetapi ada tetapinya juga, Ada Mbak. tapinya. Tidak asal mengusulkan ya. Oke, iya, Pak. Tentunya juga akan memiliki satu proses komunikasi dan interaksi kepada negara yang sudah mengusulkan. Oke. Begitu. Maka ketika pantun ya sudah ditetapkan oleh Malaysia, Malaysia. ya kita membangun komunikasi dengan Malaysia. Akhirnya kita bisa juga mendapatkan pantun. Oh, berarti itu Silat. yang mengajukan Malaysia duluan ya Pak, pantun itu? Pantun kalau tidak salah waktu itu diusulkan oleh Malaysia dan kemudian kita juga warisan bersama waktu Bersama itu ya? bersama Indonesia dengan Malaysia ya. Silat misalnya kita Silat. sudah mengusulkan duluan, Iya. tapi kemudian Malaysia juga mencoba mengusulkan dan akhirnya menjadi Indonesia juga ada pencak silatnya, Malaysia juga Jadi punya pencak bersama silatnya. ya Pak ya Iya, mengajukannya. iya. Gitu. Oke. Pak, ini yang mungkin banyak pertanyaan orang-orang Iya. di luar sana ya Pak. Iya. Kenapa sih Pak belum ada makanan tradisional Indonesia yang diajukan sebagai WBTB ke UNESCO? Iya. Seperti rendang Pak. Iya. Kan rendang itu masuk ke the most delicious food ya Betul, Pak ya. betul. Beberapa tahun itu Betul. selalu ada di peringkat kelima. Tapi Iya. kenapa sih Pak belum? Sabar dulu, Mbak. Mudah-mudahan tahun depan ya Rendang enak ya. iya, diupayakan untuk kuliner ya. Oke. Jadi tadi seperti alasannya sederhana, Mbak. Indonesia itu begitu kaya ya. Kemudian ketika pengusulan ke UNESCO itu untuk tunggal nomination itu adalah per 2 tahun sekali, otomatis semua menunggu antrian. Antrian. Ya. Artinya tetap mendapatkan kesempatan yang sama ya, tetapi tentunya harus mengikuti dengan proses dan mekanisme yang ada. Kalau tidak salah di tahun depan ada juga dari Rendang, kemudian Rendang. juga ada kalau nggak salah itu dari Banten ada yang mengusulkan golok dan sebagainya ya. Oke. Sudah ada beberapa yang mencoba akan mendaftarkan, tetapi tentunya nanti akan diolah oleh tim ahli mana yang bisa didorong menjadi skala prioritas begitu. Dan sebagai catatan juga Mbak, sebetulnya yang diusulkan ke UNESCO itu tentunya yang memang memiliki urgensi ya. Nah, sedangkan kayak rendang itu kan sudah sangat populer ya. Iya, sudah. Ya kecuali memang sebagai satu bagian dari diplomasi dalam ranah kuliner itu kalau dianggap sangat penting juga harus kita segera dorong begitu. Gitu. Berarti lagi sedang menunggu antrian ya Pak Ya, si rendang ini ya Pak. jelas sudah menjadi bagian untuk akan didorong juga ya. Ya. Ke depannya. Oke, Pak. Setelah WBTB ditetapkan nih Pak sebagai Iya. warisan dunia oleh UNESCO, Ya. apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh Indonesia Iya. sebagai pemilik WBTB tersebut terkait pelestariannya, Iya. pelindungannya, pengembangannya atau pemanfaatannya? Jadi begini Mbak, pengusulan ke UNESCO itu sebenarnya langkah awal. Langkah awal. Maka sisanya apa? PR semua. Nah ini ya seringkali orang euforia di awal ya. Benar, sudah benar, ditetapkan begitu bangga malah lupa. Lupa ya. Tadi ada namanya rencana aksi yang tadi Rencana sudah saya aksi, sampaikan iya. Mbak. Nah rencana aksi itu akan mencakup pada 4 pilar Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Mbak. Jadi ada aspek pelindungannya, pengembangannya, pemanfaatannya dan pembinaannya. Nah di situ itu yang harus kita lakukan. Maka sebetulnya setelah warisan budaya tak benda ini ditetapkan oleh UNESCO, Indonesia juga memiliki kewajiban adanya laporan berkala, Mbak. Laporan Ya, berkala. laporan-laporan berkala dan sebagainya. Nah, di sisi yang lain juga negara memiliki salah satu hal yang harus didorong adalah bagaimana komunitas ini harus tumbuh. Maka biasanya harus mendaftarkan NGO-nya, menata NGO. NGO ya, skala nasional. Kemudian
Jadi juga harus menata komunitas dengan baik, maka nanti akan diusulkan menjadi bagian dari anggota NGO di UNESCO. Contoh kalau KRIS itu kan ada Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia, ya itu yang sudah terdaftar di UNESCO. Ada tradisi lisan itu melalui ATL-nya ya, itu juga sudah terdaftar di UNESCO. Kemudian ada Senawangi yang pewayangan dan lain sebagainya. Kemudian ada stupa dan sebagainya. Nah ini negara juga masih punya PR Mbak, seperti Saman ya, kemudian Noken, kemudian Angklung, Gamelan dan sebagainya. Ini harus mulai segera diwadahi komunitasnya agar bisa terdaftar di UNESCO. Nah, NGO ini harus terdaftar di UNESCO itu karena banyak sekali aktivitas-aktivitas dalam upaya mendorong pemajuan kebudayaan dalam ranah internasional. Ada banyak riset, pertemuan-pertemuan untuk seminar-seminar, bagaimana membangun upaya bersama di dalam pengembangannya dan sebagainya. Maka komunitas itu harus berperan aktif juga. Maka pemerintah harus ada di dalam dua sisi. Sisi pertama adalah mendorong para NGO itu aktif di dalam ranah internasional, dan yang kedua tentunya peran pemerintah dalam mengupayakan komunitas-komunitas di dalam negeri, dan secara proporsional pemerintah sendiri harus turun tangan juga. Benar. Walaupun memang di dalam UNESCO sangat jelas bahwa pemerintah tidak boleh mengkooptasi. Oh, ya, di UNESCO tertulis seperti itu, Pak? Tidak boleh mengkooptasi ya. Pemerintah tidak boleh mengkooptasi komunitas. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah mengkooptasinya. Tetapi pemerintah harus berperan aktif dong. Benar. Karena faktanya ya bahwa usulan ke UNESCO kan harus melalui pemerintah. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Maka kalau ada suara-suara sumbang seringkali mengatakan, "Oh, pemerintah tidak boleh melakukan ini itu," tidak begitu. Bahasanya adalah tidak boleh mengkooptasi, tetapi di dalam ranah mendorong dan sebagainya itu kewajiban pemerintah. Benar. Maka tentunya yang perlu digarisbawahi bersama justru bagaimana pemerintah dan komunitas itu seiring, ya. Berjalan bersama ya, Pak. Berjalan bersama. Kalau diserahkan ke komunitas saja juga tidak akan berjalan. Benar. Ya, begitu. Bisa nggak sih Pak UNESCO sewaktu-waktu itu mencabut WTBT ini? Ketika suatu rencana aksi yang sudah disusun, ketika laporan berkala itu tidak dilakukan, ketika upaya-upaya pelestarian dan pemajuan itu tidak dilakukan, maka dengan sendirinya UNESCO akan mencabut. Oh gitu. Itu ada pernah kasusnya seperti itu, Pak? Sudah ada beberapa ya. Ada beberapa. Tidak banyak, tapi beberapa. Dan yang terancam dicabut pun juga banyak. Di Indonesia ada nggak Pak yang terancam dicabut, Pak? Kebetulan belum ya. Tetapi ini ada satu catatan misalnya seperti Saman ya. Ketika diusulkan sampai hari ini posisinya masih urgen. Nah tentunya akan dipertanyakan kan, loh ini kenapa sudah sekian tahun kok masih urgen? Maka ini satu upaya negara untuk merubah status, ya. Jadi urgen menjadi berkembang. Ya, ini sudah dilakukan oleh pemerintah, maka mudah-mudahan tidak akan lagi ada proses pencabutan ya. Pak, ya. Indonesia insya Allah aman, Mbak. Gitu. Insya Allah, semoga ya Pak ya, aman betul. Ya. Gitu. Kalau tahun depan kira-kira ada bocoran nggak Pak? Apa tuh WBTB yang akan diajukan ke UNESCO? Sebetulnya belum bisa dipastikan Mbak, karena tadi seperti saya sampaikan ada pola atau mekanisme yang memang sudah dikemas demikian bagus ya, agar ada asas keadilan bersama, hak bersama itu dilakukan upaya seleksi tingkat nasional ya. Untuk sementara yang sudah masuk di dalam upaya untuk menjadi bagian ya untuk nanti didorong ke UNESCO itu kalau tidak salah yang akan dinominasikan itu ada Golok dari Banten. Kemudian ada salah satu upacara adat suku Dayak di Kalimantan. Kemudian ada tadi rendang juga ya. Ya, terus ada tempe. Ya, dan ada beberapa yang lain. Tapi sekali lagi Mbak tadi saya sampaikan, ini nanti masih mengikuti satu pola mekanisme untuk seleksi tingkat nasional. Prosesnya masih lumayan panjang ya Pak ya. Masih panjang dan sebagainya Mbak gitu. Semoga tapi kalau misalnya tahun depan nih Pak ya. Di tahun depan itu tiba-tiba empat-empatnya nih yang tadi Bapak sebutkan itu di ACC oleh UNESCO, itu bisa saja Pak terjadi? Jadi salah satu arahan dari Pak Menteri Mbak, ketika beliau melihat mencermati ada 2.213 warisan budaya tak benda untuk sampai tahun 2024 ya, dan melihat ke depannya itu akan semakin tambah ya, beliau mencoba memberikan dorongan agar Indonesia berperan aktif untuk mengusulkan warisan budayanya dalam semua sektor. Baik tunggal nomination ataupun juga warisan bersama, representatively dan sebagainya itu akan coba digarap bareng-bareng. Nah, harapannya adalah ya tentunya semakin banyak warisan budaya tak benda yang ditetapkan oleh UNESCO juga semakin baik. Dan ada juga catatan yang disampaikan oleh Pak Menteri dan itu saya kira juga perlu disikapi bersama-sama karena sangat mendasar ya. Penting sekali dengan pengalaman ketika saudara-saudara kita dari Bali demikian jenius mengusulkan 3 genre tari Bali. Nah, karena ada 3 genre tari Bali itu, dalam 3 genre itu baik yang bersifat sakral sampai ke profan ya,
Di situ tentunya mencakup beberapa tarian. Itu 2015 ya Pak? Iya ya? betul, 2015. Artinya dengan satu kali usulan itu mencakup beberapa warisan budaya. Nah, kita sedang cermati Mbak, dan itu tentunya nanti tugas tim ahli warisan budaya tak benda Indonesia ya, untuk melihat seperti apa atau warisan budaya mana yang bisa didorong secara skala prioritas untuk bisa diusulkan mungkin dalam satu nama, tetapi dia akan mencakup beberapa. Seperti yang tadi Bali tadi ya Pak seperti Tiga Jeng Tari Bali. Demikian juga sebetulnya di wayang dan keris Mbak. Indonesia itu keris kan memiliki keragaman ya, semua suku punya keris. Benar. Tapi ketika disebut keris Indonesia otomatis semua mencakup. Iya. Demikian juga wayang ya, ada wayang. Sebetulnya kan orang kadang-kadang taunya wayang kulit. Wayang kulit. Tapi ternyata mencakup semuanya, dari wayang kulit, wayang golek, wayang klidik dan sebagainya ada di dalamnya. Ada di dalam wayang Indonesia itu wayang tadi Indonesia. ya Pak ya. Nah, ini kan suatu hal yang sangat strategis ya. Tapi bagaimana nanti kita akan mengemas, mencermati warisan budaya yang kita miliki untuk kita dorong seperti ini gitu, Mbak. Nah, oke, kita akan membahas masih ke tentang budaya Indonesia, Pak. Siap, Tapi agak personal nih ke Pak Basuki baik, nih. Nah, iya. Pak Basuki kan terkenal sebagai empu keris ya, Iya, Pak sama, ya. Mbak. Iya. Kemarin kita juga udah lihat di YouTube Bapak Iya. banyak ya untuk acara-acara gitu ya, Pak. Iya. Bisa diceritakan nggak sih, Pak, awal mula Bapak tertarik dengan keris itu bagaimana? Jadi kalau di dalam konteks kebudayaan tradisi, Mbak, saya hidup atau lahir dalam satu keluarga yang memegang teguh prinsip-prinsip tradisi Jawa. Kakek saya seorang undagi, ahli arsitek tradisional dan ahli petung Jawa. Bapak saya memiliki basic seorang dalang dan dia juga ahli dalam spiritualis Jawa. Maka anak-anaknya itu sejak kecil itu justru diajari bagaimana nilai-nilai budaya Jawa. Bahwa nilai-nilai budaya Jawa itu demikian lekat dalam berbagai karya cipta budayanya. Maka setelah lulus SMA, semua dari keluarga saya selalu diminta untuk memilih mana yang menjadi core kompetensi di dalam wilayah budaya. Boleh saja mendalami ilmu yang lain, tapi harus memiliki core kompetensi di bidang budaya. Kakak saya kebetulan mendalami arsitektural tradisional. Ya, saya mendalami keris. Ya. Nah, karena saya sejak kecil itu sudah ditanamkan pada koridor makna nilai sebuah keris, maka nilai-nilai keris sudah saya pahami dari awal, Mbak. Maka ketika saya kuliah di ISI Surakarta, karena saya dulu dari SMA ya Mbak ya, kuliah di sekolah seni, saya melihat ada satu ruangan namanya bengkel kesenian. Bengkel kesenian? Ya, di sana orang itu setiap hari enjoy bekerja. Ada yang membuat keris, ada yang membuat wayang, ada yang membuat gamelan, ada yang membuat topeng dan sebagainya. Nah, kebetulan saya tertarik membuat keris. Nah, disitulah saya pertama kali mengenal teknologi seni tempa keris. Ya. Nah, alhamdulillah Tuhan memberi jalan saya di sini Mbak. Ketika saya melihat penempaan keris, saya coba aktif berkarya. Kok tiba-tiba banyak dukungan. Oh, alhamdulillah. Ya, jadi karya pertama saya itu justru menjadi salah satu bagian dari model untuk pembuatan film dokumenter pada waktu itu. Nah, di situ kemudian ada ruang apresiasi dari masyarakat secara lebih luas kepada diri saya. Dan saya mencoba melihat, mungkin orang memposisikan saya pada saat itu membuat keris itu kan rata-rata basisnya adalah otodidak, Mbak. Sedangkan saya kan punya basis latar belakang dunia akademisi. Iya, benar. Dan kebetulan karya kedua saya juga waktu itu sudah cukup diapresiasi karena menjadi bagian saya gunakan untuk makalah-makalah untuk pengajuan beasiswa. Dan pada saat pengajuan beasiswa malah saya tidak dapat, Mbak. Tetapi ada seseorang yang mengapresiasi karya saya itu, kemudian memberikan satu dana yang cukup untuk saya riset. Maka ketika saya mendapatkan dana untuk riset itu, yang saya lakukan adalah saya membuat atau saya meriset tentang eksperimen pembuatan banyak pamor. Jadi pamor-pamor tradisi yang dianggap sudah teknologinya hilang itu saya lakukan, Mbak. Terus menerus. Saya juga mendapatkan daya dukung untuk riset tentang kayu. Jadi saya pernah menebang lebih dari 1.000 kayu. Ya. Lebih dari 1.000 kayu. Nah, karena pada waktu itu saya menebang 1.000 kayu, beberapa ternyata sangat langka. Nah, kemudian tergerak hati saya. Kemudian saya juga menanam lebih dari 1.000 pohon. Ya, itu. Yang sekarang sudah banyak tumbuh besar-besar di banyak tempat begitu. Nah, ternyata setelah saya melakukan riset-riset sangat mendalam di beberapa titik, keris itu pada bagian, jangankan kita akan membahas keris yang utuh, Mbak. Bagian kecil dari keris itu pun sangat bernilai. Bagian kecilnya Iya, aja, bagian kecilnya. Saya contohkan, Mbak. Karya saya sampai hari ini saya dikenal sebagai seorang seniman aktif dalam dunia perkerisan. Karya saya yang diapresiasi tertinggi pada saat ini ya, itu bukan keris utuh, Mbak. Hanya justru kepala warangka saja. Nah, itu saya dapat dari kayu yang demikian indah, itu saya dapat di lereng Gunung Merbabu. Itu saya tebang, itu namanya kayu kesemek, Mbak. Kayu kesemek. Ya. Nah, itu setelah saya tebang, kemudian saya olah menjadi warangka, itu totol-totolnya itu seperti
macan tutul. Oh, total macan tutul. Iya, indah seperti sekali. itu, indah. Nah, pada saat saya pakai pameran di satu negara di Eropa, itu diapresiasi sangat tinggi. Nah, di situ saya memberi contoh bahwa keris itu, jangankan Anda akan memiliki kompetensi utuh, menjadi bagian saja. Pembuat warangka, pembuat hulu, pembuat bilah, ahli konservasi, mengkurasi, dan sebagainya. Ada 29, Mbak, profesi di dalam bidang perkerisan. Itu bisa memberi daya hidup. Kenapa kita ragu di situ, kan begitu? Nah, di sisi yang lain, kakek saya dulu selalu bilang, terutama bapak saya yang sangat disiplin, jangan pernah bekerja itu hangat-hangat tai ayam. Artinya yang bekerja itu sekarang kita semangat, besok hilang. Oh iya. Maka kita harus konsisten, Mbak. Benar. Maka pada saat saya selesai melakukan riset-riset itu bersamaan saya lulus kuliah. Maka saya pulang ke rumah, saya tanya sama kakek saya, bahwa kewajiban saya studi itu sudah saya rampungkan sebagai sarjana S1. Maka kalau ada harapan dari kakek atau bapak saya, tolong disampaikan. Nah, beliau justru balik bertanya ke saya, apakah sudah ada kemantapan di dalam membangun satu kompetensi? Nah, saya menyampaikan kalau diizinkan saya membuat keris, saya bilang gitu. Terus kakek saya mengatakan kalau masih ada sisa waktu saya akan dampingi Anda membuat pesalen. Maka tempat studio saya kerja sekarang itu adalah dihidupkan oleh kakek saya. Kakeknya. Maka ketika saya menempa di situ, saya akan selalu ingat spirit kakek saya, akan selalu ingat spirit bapak saya dan sebagainya. Nah, itulah yang kemudian membuat satu akumulasi spirit dalam diri saya bahwa ketika saya berkecimpung di dalam dunia perkerisan itu, saya tidak pernah menoleh persaingan kanan kiri, Mbak. Karena apa? Sangat terbatas saingan kita. Kalau kita mau besar ya karena upaya kita, tapi kalau kita jatuh ya diri kita sendiri. Benar. Gitu loh. Nah, peluang inilah yang kemudian menghantarkan diri saya untuk total di dalam dunia perkerisan. Nah, di sisi yang lain, Mbak, saya itu dulu lebih populer dikenal dulu di luar, tidak di dalam. Oh gitu Pak, di luar negeri malah. Iya, karena saya lebih banyak riset, saya lebih asik bekerja di rumah, orang-orang yang mengapresiasi karya saya justru orang-orang dari jauh. Nah, disitulah yang kemudian ketika suatu masa ya, saya diingatkan saat saya riset di Bali, ya. Karena ada seseorang yang mengatakan ke saya, kalau Anda mau melihat dunia, jendelanya ada di Bali, maka pergilah ke Bali. Maka tahun 99 sampai tahun 2008 saya lebih sering di Bali, Mbak. Ya, di Bali. Kemudian saya juga banyak riset di Sunda, kemudian di Kalimantan Timur dan sebagainya. Dalam rangka semuanya tentang keris ya. Gitu. Nah, setelah saya lama di Bali, diingatkan juga salah satu sosok yang saya anggap sebagai orang tua saya bahwa kalau kamu sudah merasa mendapatkan ilmu yang cukup, kembalilah ke asalmu. Maka tempalah di sana dan kembangkan budayamu di sana. Makanya saya kembali ke Solo, mengembangkan di Solo. Mengembangkan di Solo hingga saat ini hingga berarti saat ini, ya Pak ya. Ya. Oke. Gitu. Nah, menurut Pak Basuki nih, sekarang kan di dunia modern ya kita sebut keris itu kan dianggapnya tuh mistis ya Pak ya, karena mungkin selain karena film atau mungkin karena apa ya budaya yang melekat di keris itu menurut Pak Basuki gimana Pak? Nah, itulah kesalahan cara pandang Pak. Jadi contoh sederhana ya, ketika kita melihat ada benda kotak ya, kemudian kita hidupkan, ada gambarnya, ada musiknya, kebetulan musiknya mungkin dangdut, kita langsung ikut-ikutan bergerak. Tidak lari terbirit-birit karena di dalam otak kita itu namanya TV. Tapi kalau kita melihat keris malam-malam, jangankan bergerak Mbak, baunya harum orang udah lari terbirit-birit kan gitu ya. Ketika keris itu disandingkan dengan sebuah bunga. Ketika bunga itu dikasih mangkok, jumlahnya sedikit, mungkin beli hanya 10.000, dikatakan untuk ngasih bancaan ke setan. Saji setan gitu ya. Tapi ketika bunga mawar itu satu kuntum diberikan kepada seorang perempuan, katanya simbol cinta kasih. Cinta, benar. Iya kan? Ketika itu sudah dikemas, tinggal diambil aromanya menjadi minyak wangi, katanya aromaterapi. Semuanya kembali ke mindset, Mbak. Maka sebetulnya keris itu kenapa seringkali dikaitkan pada mistik dan sebagainya. Dulu keris itu sesuatu yang ditanamkan pada nilai-nilai sangat mendasar, Pak. Maka harus orang yang dianggap dewasa. Untuk menggunakan keris tersebut memiliki ya, Pak, dan memahami kerisnya harus dewasa. Karena apa? Kalau tidak dewasa dia tajam, Pak. Bisa melukai orang lain. Benar. Bahkan bisa melukai diri sendiri. Nah, di sisi yang lain, orang memiliki keris itu kaitannya simbol antara Tuhan dan hamba. Langit dan bumi, ya, laki-laki dan perempuan. Tanggung jawab dan kesatriaan. Maka nilai-nilai mendasar itulah yang penting. Nah, karena pentingnya sebuah keris itu, maka itu lekat dengan diri kehidupan manusia. Cara berpikir seseorang, anatomi seseorang, keinginan seseorang itu tergambar dari kerisnya. Nah, karena demikian rumitlah itulah kemudian dianggap mistik. Nah, pemahaman mistik di dalam ranah modern dianggap kaitannya dengan dunia jin. Benar. Padahal mistiknya di dalam dunia keris itu lebih pada koridor makna nilai. Agar apa? Menjadi laki-laki sejati. Agar apa? Menjadi manusia yang sempurna.
dalam pemahaman budaya ya. Nah, hal-hal semacam ini Mbak, ada satu pemelintiran, ada satu pendangkalan pemahaman yang membuat jarak pada keris. Keris itu suatu benda yang bernilai, tetapi dari waktu ke waktu kemudian ditinggalkan. Inilah yang perlu kita sayangkan. Bahwa keris itu mengajarkan manusia itu memiliki rasa tanggung jawab. Saya yakin Mbak, kalau pejabat punya keris nggak akan korupsi. Karena syarat nilai-nilai itu. Dan di sini pula Mbak, ketika orang mengatakan, seolah-olah misalnya kayak saya Mbak, pakai belangkon, Mbak keris seolah-olah dianggap dukun. Tidak agamis ya, jauh dari Tuhan, begitu ya. Justru keris itu, ada wilah, ada gonjo itu menanamkan bahwa menyadarkan manusia itu sadar akan Tuhannya. Sadar akan Tuhan. Apapun agama dan kepercayaannya, kalau memiliki keris harus sadar dengan Tuhannya. Nah, di dalam memahami keilahian Tuhan itu tentunya orang memiliki agama, memiliki keyakinan dan sebagainya. Itu yang harus kita hormati. Nah, di sisi yang lain, Mbak, jin dan lain sebagainya itu sebetulnya ada posisinya mitis, mistik, goib. Dalam ranah akademis itu artinya berbeda. Maka tadi saya contohkan, Mbak. Ketika seseorang itu mengerjakan secara pakem, maka akan menghasilkan karya yang bagus juga. Contoh tadi saya kembali contohkan, Mbak. Dulu saya SMA diminta membeli perangkat untuk membuat tip, ya, tip recorder. Tip recorder. Kita tinggal ke toko. Setelah beli ke toko, kita dapat perangkatnya. Ya. Ada guru saya mengajarkan menghitung komponennya, kemudian diletakkan di mana. Kemudian kita solder, kita rakit menjadi sebuah TV. Menjadi tip recorder. Selama ditempatkan tepat, tidak salah perhitungan, sesuai dengan apa yang sudah menjadi panduannya, maka yang jadi apa? Tetap TV. Tape recorder, ya. Dan tape recorder artinya apa? Ada apa? Ada suara di situ. Nah, keris juga sama, Mbak. Ketika membuat keris itu dengan kaidah yang sama, dengan sesuatu yang baku, maka dia akan membangkitkan daya dari keris itu. Nah, daya dari keris itu anggap saja seperti suara dalam tape recorder. Maka pentingnya itu ada di mana? Nah, ketika suara itu menghantarkan daya Anda gembira, nah itu baik. Tapi kalau horor menakutkan, ya Anda akan buru-buru matikan, kan begitu? Iya, benar. Maka keris itu akan memberikan jaminan daya spiritnya, Mbak, pada daya dirinya, bukan pada jinnya. Bukan jinnya ya, Pak. Iya. Nah, semua hal itu kan disalahkan kepada jin. Benar. Nah, karena kalau menyalahkan temennya marah, Mbak. Maka jadi jin aja yang disalahin. Iya, gitu loh. Nah, ini saya cukup prihatin, Mbak, ketika terjadi satu pendangkalan pemahaman yang begitu jauh. Dan sering saya ungkapkan, begitu prihatin saya ketika orang begitu takut pada keris. Nah, kalau Anda takut pada keris, bagaimana Anda akan takut pada yang lain? Benar. Ya, mestinya takutnya hanya pada Tuhan kita saja. Benar, Kepada setuju. suatu, kalau kita melanggar hal-hal yang baik itu saja yang kita harus takut gitu loh. Ya. Maka kalau kita menegakkan sesuatu yang baik, yang benar dalam ranah-ranah yang diajarkan dalam agama, dalam adat dan budaya, itu yang harus kita pertahankan gitu. Maka sekali lagi saya perlu garis bawahi, keris mengajarkan manusia itu hidup secara etik, secara normatif. Basisnya apa? Budaya dan agamanya masing-masing. Gitu. Agama yang dianut pemilik keris tadi ya? Ya, tentunya begitu, Mbak. Maka cirinya orang punya keris itu harus sabar. Sabar. Tenang, gitu, Mbak. Dan itu sudah menjadi resiko ya di profesi dunia saya. Kadang-kadang justru saya itu berbasis akademik, Mbak. Saya mencoba, dan saya dulu dianggap sebagai generasi yang meluruskan dalam budaya perkristianan berbasis akademik. Tapi karena seringkali banyak oknum-oknum, yang saya juga tidak menyalahkan ya, ini yang harus kita luruskan. Adanya pendangkalan tadi karena banyak oknum. Iya, banyak oknum-oknum yang nyun sewu ya, dalam tanda petik seringkali dianggap dukun. Walaupun dukun dalam pengertian yang benar itu baik gitu ya. Itu seringkali memelintir itu. Maka kemudian keris menjadi terpinggirkan gitu, seolah-olah menyesatkan. Jadi gitu. konteksnya jadi mistis ya Pak ya, si keris itu ya jadinya ya. Maka yang perlu digarisbawahi, pentingnya orang mau mengenal keris itu satu, Mbak, berpijaklah pada sesuatu yang logis. Kalau keris itu bisa bikin kaya, kenapa dijual? Iya kan? Kalau Cekip sendiri iya, kalau keris itu katanya untuk karismatik lawan jelis, berarti istrinya kan banyak, kan belum tentu kan gitu. Benar. Maka harus secara logis, itu yang pertama. Kedua, kalau kita mau masuk di dalam dunia perkerisan itu jangan canggung. Maka bekalilah dengan tadi referensi-referensi yang ada. Tetap gitu. dengan akademik tadi ya Pak ya. Akademik itu. Gitu. Oke. Nah, Pak, ini juga seperti kita tahu ya, keris itu kan yang paling terkenal itu dengan kisah kerisnya Empu Gandring. Benar. Karena saya dari SD itu yang paling terkenal memang keris Empu Gandring gitu. Nah, itu budaya yang warisan yang mungkin Bapak tahu itu bagaimana Pak? Jadi kisah Empu Gandring itu terkenal di dalam kisah Pararaton. Nah, itu dibuat oleh Empu Gandring di desa Lulumbang. Pangkatnya seorang lurah ya, maka dikenal dengan Lurah Lulumbang.
Nah, di situ sebetulnya pesan pentingnya adalah Ken Arok itu kan orang biasa. Iya. Ketika dia memiliki cita-cita besar, yang itu kita bisa lihat ya, cita-cita besarnya cuma dua, Mbak. Satu, punya istri Ken Dedes. Dua, yang menjadi Raja Singasari, kan gitu ya. Ketika orang kecil memiliki motivasi yang besar, ditanamkan untuk apa? Memiliki sebuah keris. Karena keris mengajarkan tentang konsistensi, Mbak. Dan orang itu harus konsisten di dalam apa yang dia kerjakan dan memiliki rasa tanggung jawab. Maka saya diajarkan oleh kakek saya, maka saya itu pantang menghindari suatu tanggung jawab, Mbak. Walaupun itu kadang-kadang harus berdarah-darah, harus malu, harus kita hadapi. Tetap kan, gitu. Dilakukan ya namanya tanggung jawab, Mbak. Itulah kan namanya juga jiwa kesatria ada di situ ya. Nah, itulah pesan motivasi di sana. Tetapi ketika manusia memiliki motivasi, keinginan dan sebagainya itu juga jangan lupa pada ranah etika. Norma. Maka kisah Empu Gandring itu menanamkan adanya satu motivasi yang besar tapi melanggar etik. Ketika dia memesan keris, kebetulan belum selesai, terjadi satu perdebatan. Ya, maka sampai terjadi pembunuhan, ya, membunuh Empu Gandring dan sebagainya. Nah, di situ dua-duanya, Mbak, dianggap tidak pas. Jadi kisah Empu Gandring itu ada dua versi Pararaton dan versi Bali. Versi Bali juga ya. Versi Bali itu menerangkan bahwa Empu Gandring itu salah satu contoh sebagai seorang empu yang tidak memiliki ilmu dharma keempuan. Karena apa? Ketika dia mengerjakan keris sudah ada janji waktu. Benar. Ketika dia mengerjakan keris juga tidak tepat waktu. Karena bagaimanapun juga membuat keris itu sulit, maka harus diberikan pemahaman dari awal. Ya. Nah, di sisi yang lain ketika dia ditikam atau bahkan terjadi percecokan, dia juga marah. Maka ketika ditikam dalam kondisi sekarat, dia membuat satu kutukan. Itu tidak boleh, Mbak. Maka di sini juga ditanamkan bahwa membuat keris itu baik pemesan atau pemilik itu harus sama-sama sabar. Maka di dalam satu naskah yang sangat penting di Jawa diterangkan siapa yang membuat keris. Esensi pembuat keris itu apa pemesannya, Mbak? Pemesannya, iya. Esensinya. Maka dia harus juga melakukan laku kesabaran dan laku spiritualnya. Nah, seorang empu itu hanya jembatan. Nah, kekuatan ada di mana? Di dalam daya-daya ilahinya. Maka doa itu siapa yang melantunkan? Ya baik pemesan ataupun pembuatnya. Maka kalau keris itu membawa kesesatan, siapa yang menyesatkan? Berarti pemiliknya. Pemiliknya ya atau orang yang memesan. Maka dua-duanya harus dibangun. Maka sama di tempat saya, Mbak, kalau saya mau membuat keris, saya harus ketemu siapa yang akan pesan. Iya, saya tidak bisa, Mbak, kalau tidak ketemu. Kedua, saya tidak mau dikejar-kejar waktu. Dan yang ketiga, ini mohon maaf ya, sangat privasi ya, yaitu harus mendalami apa yang menjadi agama dan kepercayaan masing-masing. Karena ada fase-fase tertentu ini harus dilakukan, Mbak. Misalnya pada saat nyelorok baja, dia kalau orang muslim harus berzikir. Artinya apa? Menenangkan dirinya agar harapannya itu terkristal pada hal yang baik, gitu ya. Dan lain sebagainya. Nah, kisah Empu Gandring itu juga menjadikan pesan kepada diri kita sebagai seorang pembuat keris itu agar keris itu tidak menjadi senjata, Mbak. Dalam arti teknomik. Maka ada ungkapan lantiping tutuing duwung iku kegambaran lantiping ing panggerai tamu. Jadi tajamnya ujung sebuah keris itu menggambarkan ketajaman cara kita berpikir. Bagus ya Pak itu ya filosofinya. Jadi kalau memiliki keris harus cerdas. Harus cerdas. Iya, kita harus memiliki wawasan yang luas. Keris itu tidak disalahgunakan dan menyakiti takutnya ya Pak. Benar. Dan sekali lagi saya sampaikan, Mbak, bahwa di dalam naskah-naskah, di dalam prasasti-prasasti awal lahirnya sebuah keris ya, prasasti Humanding ya, prasasti Rukam dan sebagainya menerangkan pertama kali keris itu dibuat untuk upacara sima. Ya, upacara sima atau upacara penetapan tanah sima dikenal dengan upacara makundur, yaitu tanah yang diwakafkan untuk bidang keagamaan. Jadi sangat bertolak belakang ketika keris dianggap mistik, Mbak, atau berkaitannya dengan jin atau bertentangan dengan agama. Karena pembuatan utamanya memang untuk keagamaan ya Pak. Keagamaan. Maka kemudian dikenal dengan istilah keris sajen. Keris sajen itu artinya keris untuk sesaji, untuk hubungan manusia dengan Tuhan. Sesaji itu dapat dipastikan, Mbak. Sesaji itu hubungan manusia dengan Tuhan. Kalau sesaji untuk hubungan manusia dengan jin itu sebenarnya tidak ada naskahnya, gitu loh ya. Nah, ini adalah pendangkalan dan pembiasan sebetulnya. Nah, di situ. Nah, dari kisah Empu Gandring ini juga ditanamkan, Mbak, bahwa seorang empu itu, pembuat keris itu harus lepas dari namanya hasta candala. 8 perbuatan buruk. Yang itu adalah pantang untuk dilakukan berarti. Pantang dilakukan, haman tua. Jadi tidak boleh mabuk. Ya, makanya kenapa kalau orang menawarin saya minum alkohol, saya tidak mau. Saya menghormati tapi saya tidak mau karena itu menjadi bagian dari dharma saya, kan gitu ya. Hamain tuna itu nyon sewu. Bahasanya mungkin kurang pas ya. Itu bersenggama dengan tidak pada pasangannya. Itu tidak boleh tidak ya, Pak? Boleh. Tidak boleh.
memitra berselingkuh itu tidak Berselingkuh. boleh. Ya kita memiliki pasangan, ya resikonya punya istri satu ya itu kita cintai kan gitu. Resiko ya, Pak. Ya bukan resiko ya, komitmen kan gitu ya. Benar. Nah, itu harus kita hormati. Benar. Artinya bahwa seorang pembuat keris harus hormat pada ibunya, hormat pada istrinya, hormat pada pasangannya. Benar. Maka tidak boleh hamain tuna. Ya. Berikutnya adalah seorang empu itu tidak boleh makan namanya handedelek. Handedelek itu adalah ikan gabus, Mbak. Oh, ikan gabus. Maknanya adalah seorang empu itu tidak boleh terlena pada unsur duniawi. Oke. Itu secara aspek simbolitiknya, ya. Tapi Pak Basuki makan ikan gabus? Tidak. Saya sangat mengurangi, Mbak. Saya mengurangi ya. Jadi kalau namanya seorang empu itu disebut laku. Laku itu artinya dilakukan setiap hari. Oh. Bukan kok menjelang membuat keris baru bertapa, baru puasa, tidak. enggak ya. Makanya orang Jawa nyebutnya laku. Ya, kita mengurangi, Mbak. Mengurangi. Maka di dalam keris itu kenapa lo itu selalu ganjil ya? Yang menggenapi adalah manusia. Manusia itu adalah makhluk yang diciptakan Tuhan itu sempurna. Itu harus kita yakini. Tetapi di balik kesempurnaan itu kita banyak kelemahan. Benar. Maka kita menuju menjadi sempurna. Jadi bagaimana kita bisa mengurangilah hal-hal yang memang menjadi pantangan kita dan lain sebagainya, Mbak. Ada 8 perbuatan yang tidak boleh. Nah, di sisi yang lain seorang empu itu juga harus menguasai 8 ilmu dasar. Oke. Yang itu tidak boleh ditinggalkan. Karena kalau bisa menguasai 8 ilmu dasar itu akan baru bisa mendapatkan keris yang baik. Satu, yang namanya ilmu psikologi. Psikologi. Ya, jadi sebetulnya seorang empu diajarkan itu. Kita ketemu seseorang seperti ini, karakternya seperti apa harus terlihat. Gitu, Bisa Mbak. kita baca ya, Pak Ya, ya? nanti dicocokkan dengan kerisnya. Bisa. Maka keris itu ada namanya dapur, Mbak. Dapur itu perwajahan. Perwajahan. Nah, perwajahan keris itu disesuaikan dengan karakter orangnya. Kalau karakternya itu kesatria, sebagai seorang militer ya, profesinya militer ya, keris yang paling cocok pasopati, Mbak. Pasopati. Paso artinya tajam, pati itu kepemimpinan. Dia harus tegas dalam bertindak. Oke. Nah, pemimpin seorang bupati, seorang gubernur atau presiden itu sangkelat. Sang itu besar, kelat itu tegas. Oh. Seorang pemimpin itu harus memiliki jiwa yang besar, harus jiwa yang tegas dan sebagainya. Benar. Gitu, Mbak ya. Nah, inilah tentang ilmu psikologi ya. Berikutnya ilmu kawerian. Ilmu kawerian itu kaitannya dengan skill, keahlian bela diri, membawa diri dan sebagainya. Maka yang disebut ilmu kawerian itu tidak hanya bagaimana menguasai ilmu bela diri, tapi bagaimana dia mampu menempatkan dirinya. Ya. Kemudian yang berikutnya itu tentang ilmu estetika. Estetika. Bahwa keris itu dalam posisi apapun dibuat dengan sangat indah. Jangan sampai membuat keris itu tidak indah. Nah, dan lain sebagainya. Terakhir itu yang paling penting, Mbak. Apa itu, Pak? Ilmu sastra. Ilmu sastra. Artinya, seorang pembuat keris itu dia harus gemar membaca, memiliki wawasan yang sangat luas. Dengan wawasan yang sangat luas itu seorang empu menjadi tidak ego. Maka karya-karyanya itu menghantarkan kepada pemiliknya tidak egois. Tidak egois. Nah, maka kalau orang punya keris masih egois itu ya nanti kerisnya ujungnya dipotong aja, Mbak, biar Biar kumpul ya, Pak. Biar nggak tajam. Iya. Makanya harus ada 3 keseimbangan itu, Mbak. Bahwa dalam berpikir, dalam hati dan dalam tindakan itu harus selaras. Gitu. Jadi berarti untuk memiliki keris itu tidak semudah yang dibayangkan ya, Pak ya. Makanya ada pertanyaan yang selalu saya ajukan ketika orang memesan keris ke saya, Mbak. Saya selalu tanya, Apa itu? apakah Bapak atau Ibu sudah siap memiliki keris? Kan Oh, gitu. oke. Selalu bertanya, loh memang persiapannya apa? Satu, orang yang memiliki keris tadi, Mbak, harus sadar tentang posisinya sebagai hamba Tuhan. Ya, apapun agama dan kepercayaannya itu harus dimiliki kan gitu ya. Soal kedalaman ya kita kembalikan masing-masing. Tapi artinya kan saya harus bertanya itu kan gitu ya. Kedua ya tentunya apakah akan konsisten di dalam satu persoalan dalam ranah kehidupan ini. Maka kalau ada orang terlilit masalah kok bikin keris. Kerisnya untuk apa? Kalau untuk menyelesaikan masalah tidak bisa. Tapi untuk memotivasi pemiliknya agar dia memiliki semangat yang tinggi menyelesaikan masalahnya, tanggung jawab pada masalahnya, saya siap Itu kerjakan. boleh. Apalagi kalau pesan keris untuk membuat kaya. Lawang saya sendiri belum kaya kan gitu loh, Mbak. Mending Bapak buat keris terus ya, Iya, Pak. mending buat keris sendiri ya. jadi kaya sendiri kan gitulah. Itulah satu Benar, contoh-contoh, benar. Mbak, di dalam ranah etik dalam dunia perkerisan. Gitu. Berarti memang maknanya sangat luas dan dalam ya, Pak. Betul, makanya tidak ada Beli jual keris beli itu. keris, Mbak, adanya mahar keris. Mahar keris. Nah, mahar keris, kenapa disebut mahar? Sama seperti orang menikah itu kan yang penting mahar. Mahar adalah mentransfer pemahaman tanggung jawabnya. Maka ketika seorang laki-laki sudah mahar perempuan, tanggung jawab kehidupannya, tanggung jawab kemuliaannya, tanggung jawab harga dirinya, itu ada di dalam seorang laki-laki. Nah, keris juga begitu, gitu loh, Mbak. Benar-benar. Oke, Gitu. Pak. Duh, ngobrol-ngobrol kita seru banget ya, Terima Pak ya. kasih, Ini Mbak. gak terasa loh, Pak. Udah 1 jam loh kita Oh, gitu ya. ngobrol-ngobrol ya, Pak Baik, ya. terima Nah, kasih, oke, terima Pak. kasih. Untuk terakhir nih, Pak, ada Ya. nggak sih kata-kata mungkin untuk masyarakat dan Ya. kaum-kaum muda yang mungkin sudah anggap sepele untuk budaya Indonesia? Ini ada nggak, Pak, kata-kata yang Ya. disampaikan, Pak? Silakan. Baik. Terima kasih. Sebagai generasi muda, jangan buru-buru kita menganggap sesuatu yang tradisi itu ketinggalan zaman. Tidak.
tradisi adalah puncak-puncak modernitas. Maka kewajiban dari generasi muda untuk mendapatkan warisan berharga ini tentunya untuk semakin bisa diterima oleh zamannya. Karya-karya masterpiece lahir setiap zaman, lahir setiap waktu. Maka itu ada di dalam ranah generasi muda saat ini. Maka pahamilah tradisi kita itu dengan basic dan dasar akademik yang lebih ilmiah. Jangan mudah menangkap satu informasi-informasi yang dangkal. Jangan mudah pula kita dijauhkan pada sesuatu yang sangat berharga, yaitu nilai budaya. Maka pada prinsipnya, bagaimana kita memiliki, bagaimana kita mengemas, bagaimana kita merawat kebudayaan kita senantiasa kontekstual sesuai zamannya. Maka tanggung jawab generasi muda untuk membawa kejayaan dari kebudayaan kita ini. Semakin jaya budaya kita, maka semakin jaya peradaban dari generasi muda kita. Keren banget Pak Terima kasih. kata-katanya. Semoga menjadi motivasi ya Pak ya untuk kami ini muda-muda sama ya, ini Pak, ya. untuk Ji. bisa terus mewariskan budaya Indonesia. Terima kasih. Nah, Sobat NTV.id, terima kasih udah mengikuti bincang-bincang seru kita bersama Pak Basuki. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dan bye-bye. Iya, Bun. Iya.